Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi. Nah, setelah 2 episode terlewati, sekarang kita balik lagi nih di segmen Buyar, buku yang direkomendasikan. Nah, sekarang di sini aku Mikaela Azahra dari 10 Excellent 3 bersama narasumber kita yaitu Nadia Pitaloka dari 10 Excellent 3. Nah, Nadia, sebagai anak duta literasi nih, apa sih buku yang lagi mau kamu rekomendasikan ini? Aku ada satu buku yang mau aku rekomendasikan, judulnya itu Absolute Justice dari karya penulis Akiyoshi Rikako. Buku ini terjemahan dari bahasa Jepang yang judul Jepangnya itu Zettai Seigi. Nah, buku ini punya sinopsis yang benar-benar pendek banget. Nah, yang menurut aku waktu beli di Gramedia itu bikin bener-bener heran, kenapa sinopsisnya sependek ini? Sebenarnya ceritanya itu tentang apa sih? Nah, setelahnya aku pun beli dan ternyata isinya itu bener-bener gak terduga. Nah, kira-kira nih, apa aja yang ada di buku itu sampai kamu mau ngerekomendasikan buku ini ke sahabat literasi? Nah, buku ini kan genrenya itu thriller, jadi ceritanya itu tentang 5 sekawan yang salah satu di antara mereka itu pengen selalu menegakkan kebenaran, entah dampaknya itu baik atau buruk ke orang lain. Nah, jadi buku ini tuh ngejelasin ke kita kalau kita sebagai manusia itu kita tuh lebih milih kebenaran atau kebaikan sih. Dan apa ya, orang yang benar itu nggak selalu baik dan orang yang baik itu nggak selalu benar. Nah, menurut aku buku ini tuh ringan dan mungkin beberapa kejadiannya bakal relate sama kita gitu. Nah, kalau misalnya dari Nadia sendiri nih, apa aja yang udah Nadia ibaratnya kayak dapet dari buku ini, dan dari segi beberapa kasusnya apa aja menurut kamu yang paling relate di buku ini? Mungkin di bagian seingat aku itu bab 2 atau bab 3, jadi ada karakter yang namanya itu Yumiko. Dia ini seorang orang tua, ibu rumah tangga. Dia itu ketahuan ngemarahin anaknya waktu ngedidik anaknya, karena kita tahu orang tua itu pasti capek ya ngurusin anaknya, ngurusin rumahnya, ngurusin suaminya, dan hubungan dia dengan suaminya itu nggak baik. Tapi ternyata si salah satu sekawan ini yang selalu menegakkan kebenaran itu namanya Noriko, dia itu bilang dia bakal laporin ke polisi kalau misalnya kalau Yumiko selalu marahin anaknya begitu. Dan Yumiko ini beralasan kalau dia itu capek. Dan menurut aku itu relate, dan sebenarnya masalahnya ini tuh sepele kan, cuma marahin anak, tapi kenapa si Noriko ini sampai bawa-bawa polisi? Dan itu nggak penting banget. Walau itu kan hal yang wajar-wajar aja di dalam rumah orang lain gitu. Karena kan kayak orang tua itu baru pertama kali jadi orang tua, benar. Sedangkan anak juga baru pertama kali kan jadi orang tua gitu. Nah, karena ini kan absolute justice. Menurut Nadia nih emang definisi sebenarnya dari absolute justice itu apa sih? Oke, jadi sesuai judulnya absolute justice yaitu keadilan yang mutlak. Salah satu karakternya yang bernama Noriko ini ingin selalu menegakkan keadilan dan kebenaran meskipun itu dampaknya bisa baik ataupun buruk. Dia tuh nggak peduli selama kebenaran itu selalu ditegakkan. Dan menurut aku banyak banget dampak buruk yang disebabkan oleh Noriko ini. Tapi di lain sisi pun dia juga membantu teman-temannya ini. Kalau di zaman kita sekarang mungkin istilahnya itu cepu ya, atau bocor gitu, apa-apa dikasih tahu. Dan banyak banget masalah yang sepele dan gak penting itu dia selalu laporin entah itu ke gurunya, entah itu ke polisi, ataupun ke siapapun itu, sampai-sampai kebenaran itu pokoknya harus ditegakin. Kalau misalnya dari absolute justice ini nih, kan tadi kan kita bisa lihat dari sisi rumah tangga ataupun sisi kebenaran itu sendiri. Kalau dilihat dari segi psikologisnya, apa aja yang didapat dari buku Absolute Justice ini sih? Kalau dari segi psikologis, mungkinnya menurut aku itu buku ini kan tiap babnya menceritakan sudut pandang yang berbeda-beda. Di bab 1 itu karakternya beda, bab 2 karakternya beda, dan seterusnya. Tiap karakter itu punya kesulitannya masing-masing dan kebahagiaannya masing-masing. Cuman si Noriko ini tuh terlalu menekankan kepada mereka kalau kebenaran itu nomor 1, dan itu tuh bikin kehidupan teman-temannya satu persatu lama-lama hancur, dan cita-cita yang udah mereka
tanamin itu hancur. Jadi sebenarnya Noriko ini walaupun istilahnya ya awalnya mereka itu sahabat sejati, tapi dia malah ngancurin mental teman-temannya ini. Akibatnya ya persahabatan mereka hancur dan keempat orang lainnya ini jadi benci sama si Noriko. Iya. Nah, itu kan berarti berhubungan juga dengan kita bisa lihat dari segi sosiologinya. Apa aja yang terjadi dalam buku Absolute Justice ini? Kalau dari segi sosiologinya, aku pikir sih mungkin kejadian-kejadian sosial yang ada di dalamnya ini kayak misalnya kejahatan, ada pelecehan seksual juga, habis itu kemiskinan. Kayak misalnya di salah satu cerita ini ada adegan beberapa gelandangan itu tidur di properti orang lain yang kosong. Tapi si Noriko ini bilang katanya hal kayak gitu tuh salah karena kayak tinggal di rumah orang lain yang bahkan orang ini masih punya tanahnya itu. Nah, jadi si Noriko ini ngusir semua gelandangan ini biar tidur di bawah kolong jembatan di musim dingin, dan akibatnya keesokan harinya gelandangan-gelandangan ini banyak yang sakit dan bahkan meninggal karena kedinginan. Jadi dari segi sosiologinya sih aku pikir ini benar-benar ngejelasin tentang masyarakat banget sih. Iya. Tentang sosial ya? Iya, benar. Nah, kalau misalnya setelah baca nih Nadia, kan tadi kamu sendiri bilang kalau ini menjelaskan yang perlu kita tekenin itu sebenarnya keadilan atau kebenaran, kebaikan sih. Nah, kalau menurut Nadia setelah baca ini, kamu lebih melihat segala sesuatu itu dari kebenaran atau keadilan? Kalau menurut aku sendiri setelah baca buku ini, kebenaran itu nggak ada yang betul-betul benar dan kebaikan itu nggak ada yang betul-betul baik. Jadi semuanya itu harus disesuaikan sama porsinya aja. Selama kita tuh waktu melakukan kebenaran ataupun kebaikannya ini masih pakai logika ya, karena nggak semuanya itu asal dilakukan aja gitu. Jadi harus ada porsinya dan pas gitu. Nah, keren banget ya. Nah, kenapa sih buku ini kamu benar-benar yang ingin merekomendasikan banget ke sahabat literasi? Mulai dari isinya dan genre-nya dan lain-lain, itu kenapa kamu mau sahabat literasi untuk membaca buku ini? Karena sebenarnya aku itu penggemar karyanya Kiyoshi Rikako. Aku punya lumayan banyak bukunya dia di rumah. Dia ini kayak spesialisasinya genre thriller. Kira-kira ada berapa tuh dari koleksi buku dari penulis ini? Mungkin sekitar 5-7 buku di rumah. Banyak banget ya. Dan menurut aku juga plot twist di tiap buku yang dibikin sama Kiyoshi Rikako itu selalu nggak terduga. Dan dia tuh pinter banget mainin perasaan pembacanya. Kalau setelah aku baca buku ini, benar-benar perasaan aku tuh marah yang sampai muncak-muncak gitu waktu bacanya. Karena sekesel itu sama karakter Noriko, tapi aku benar-benar rekomendasiin ini karena juga Kiyoshi Rikako selalu gunain banyak sudut pandang dalam ceritanya. Jadi kita nggak terbatas dari satu orang aja. Jadi semua karakter ini kita tahu sifatnya mereka gimana, dari sudut pandang mereka gimana, dan perasaan mereka pun gimana gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari segi karakter, apa sih yang benar-benar menurut Nadia karakter ini benar-benar relate banget di kehidupan dan kayaknya aku juga bakalan ngelakuin ini deh kalau ada di posisi ini gitu? Mungkin karakter 4 orang ini ya, selain Noriko itu, mereka ini nyimpen dendam dan rasa kesel ke si Noriko karena udah ngancurin hidup dia, hidup dari mereka. Mulai cepu itu ya? Iya, dan Noriko tuh jatuhnya ikut campur ke dalam hidup mereka, yang entah itu urusan rumah tangga, tentang pertemanan, pekerjaan, itu semuanya dia ikut campur. Padahal kan statusnya di sini cuma teman gitu loh. Bahkan mungkin teman kita di dunia asli pun nggak ada yang segitunya kan. Nah, kalau aku ada di posisi keempat orang itu, udah pasti aku juga bakal ikut kesel, karena orang mana yang nggak kesel kalau semua kegiatannya itu yang mungkin kita pikir itu nggak salah atau biasa aja, orang-orang anggapnya wajar, tapi tiba-tiba dia muncul buat ikut campur urusan kita gitu kan. Jatuhnya itu sepele dan bukan yang masalah besar. Nah, berarti benar-benar buku ini bagus banget nih, direkomendasikan untuk para sahabat literasi. Jadi buat kalian yang udah nungguin banget nih segmen Buyar, buku yang direkomendasikan dari anak-anak duta literasi,
Dan di sini sebagai Nadia narasumbernya udah menjelaskan banget tanpa ya nggak terlalu spoiler banget lah ya. Yang penting kalian tahu ini bukunya jalannya arahnya kemana dan kenapa kalian harus baca dan apa aja yang bisa kalian dapetin dari buku ini. Bener. Nah, karena kita udah membahas tuntas nih apa aja yang ada di dalam buku ini dan kenapa kalian para sahabat literasi harus baca buku ini. Nah, mungkin kita bisa bertemu di episode selanjutnya lagi di Buyar Buku yang Direkomendasikan. Nah, kalau gitu aku Mikaela Zahra sebagai moderator dan narasumber kita yaitu Nadia Pitaloka. Izin undur diri. Jangan lupa beli bukunya ya, tersedia di Gramedia atau online shop. Dadah.